Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Arianto, peserta PBG Daljab dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor urut ujian 20, 25, 22, 19, 15 pada bidang studi Akidah Akhlak kelas 11 di Institut Agama Islam Negeri Takengon siap untuk melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu dalam bidang studi Akidah Akhlak. Maka pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kegiatan ini dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Oke, silakan duduk. Ada yang absen? Ada semua? Berapa jumlahnya ini? Ada? Ada 18 orang ya? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah lebih baiknya kita mulai dengan kalimat semangat. Jadi biar kita belajarnya semangat, maka harus kita mulai dengan salam semangat. Baik, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Baiklah. Sebelum kita belajar tentang judul kematian, ya, judul kematian dan juga kaitannya juga tentang alam barzah, alangkah lebih baiknya kita akan melihat terlebih dahulu video yang berkaitan tentang judul tersebut. Mungkin setiap peserta bisa memperhatikan judul atau video ya, video yang ada di depan sini.
Baik, itu video yang pertama. Selanjutnya video yang kedua. Wahai jiwa yang rusak, keluarlah dari jumur ke Allah. Allah, aku tidak mau. Tolong, sakit. Tolong, sakit. Pandai main musuh ini. Tidak, aku tidak mau pergi. Bagaimana hartaku, duniaku? Pakai atau aku hancurkan jasadku. Baiklah. Sesungguhnya kitab surat dan amal orang-orang yang berdosa itu tercatat dengan suci. Turunlah dan bersiap-siaplah menemani jasadku dalam pemakaman. Jangan mandikan aku tidak mau pergi. Tolonglah, jangan menggunakan kain itu. Aku belum siap. Mengapa kalian mensolati aku? Biarkan aku sholat sendiri. Jangan bawa aku ke pemakaman. Wahai jiwa yang rusak, keluarlah dan jawablah pertanyaanku. Siapa Tuhan? Tidak tahu. Apa agamamu? Aku benar-benar lupa semuanya. Tolong jangan sakiti aku. Baiklah, selamat menikmati sisa kuburmu sampai kiamat nanti akan tiba. Tolong mintakan ampunan pada Allah. Oke, baik, sebelum kita mulai, tujuan sebenarnya pembelajaran ini adalah yang pertama itu apa? Kita belajar tentang judul ini. Maka yang pertama adalah peserta didik dituntut harus bisa mendefinisikan, menjelaskan pengertian daripada kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik juga harus bisa mendeskripsikan, ya, atau juga bisa menjelaskan bagaimana tanda-tanda orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah bagaimana tanda-tanda orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kemudian yang terakhir, peserta didik juga dituntut harus bisa menyebutkan beberapa dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang berkaitan tentang kematian dan juga berkaitan tentang bagaimana orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dari video yang kita saksikan bersama tadi, yang kita tonton bersama tadi, maka kita sebenarnya bisa mengambil suatu permasalahan, ya. Kita bisa mengambil suatu permasalahan secara umum. Tadi video itu menggambarkan yaitu bagaimana keadaan orang ketika meninggal dunia. Ini video yang pertama, ini menjelaskan atau memperlihatkan kepada kita semuanya bahwasanya anak tersebut adalah merupakan dari tanda-tanda dia meninggal dunia dengan keadaan husnul khotimah. Adapun video yang kedua tadi itu adalah menunjukkan yang mana orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, ya, yaitu dalam keadaan minum khamr. Sekarang gini, apakah tanda-tanda orang yang meninggal dunia itu dengan husnul khotimah? Salah satu di antaranya tadi adalah mengucapkan kalimat syahadat. Apakah hanya mengucapkan kalimat syahadat? Tidak. Begitu juga, apakah tanda-tanda orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah hanya meminum khamr saja? Tidak. Bahkan yang lain juga banyak. Baik, untuk memperdalam tentang judul ini, maka lebih baiknya kita akan buat dengan cara berdiskusi, ya. Berdiskusi, maka kita yang jumlahnya 18 orang ini nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok.
Setiap 4 kelompok ini masing-masing membahas judul yang berbeda. Baik, untuk kegiatan pembahasan kita rasa sudah selesai waktunya, dan silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah dia dapat dari pembahasannya. Baiknya kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi rangkuman kami, yaitu tanda-tanda husnul khotimah. 1. Mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Yang kedua, wafat dalam keadaan melaksanakan amal soleh seperti sholat, puasa, atau jihad di jalan Allah. Yang ketiga, meninggal di hari atau waktu yang mulia seperti hari Jumat dan bulan Ramadan. Yang keempat, meninggal karena penyakit tertentu yang termasuk syahid akhirat, misalnya sakit perut, tenggelam, atau terbakar. Yang kelima, wafat dalam perjalanan ibadah seperti saat menunaikan haji atau umroh. Baru yang terakhir, dikenal sebagai orang soleh yang memiliki pengaruh baik dalam keadaan masyarakat. Ya, mungkin segini saja bentuk rangkuman kami, kurang dan lebih kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan pemaparan dari kelompok 1. Sekarang silakan siapa ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok yang lain. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Saya dari kelompok 2 perwakilan ingin bertanya tentang dalil kematian dalam husnul khotimah. Dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 3. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 102. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhira kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat syahadat, maka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Setelah kita melaksanakan kegiatan diskusi tadi, alhamdulillah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 berjalan semuanya dengan lancar. Tapi ada sedikit yang menjadi permasalahan, yaitu pembahasan yang mungkin kita rasa seharusnya lebih meluas lagi ya. Tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka daripada itu kita hidup di dunia ini hanya sementara. Betul? Kehidupan yang baqo, yang kekal, yang selamanya itu adalah di kehidupan akhirat. Apa yang kita persiapkan menuju kehidupan akhirat? Maka yang kita persiapkan adalah satu, amal soleh kita. Ya, amal soleh kita, kemudian ketakwaan kita, perbuatan baik kita, itulah yang semuanya menjadi bekal ketika kita nanti hidup selamanya di mana? Di akhirat. Tetapi sebelum nanti nyampe ke alam akhirat atau di kehidupan akhirat, kita akan merasakan namanya alam barzakh. Baiklah anak-anak, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah bisa kita akhiri. Baik, langsung saja mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Harapan kita semuanya tetap semangat dalam belajar.
apalagi belajar itu bisa menuntun kita untuk menuju kepada hal yang baik. Hal yang baik tadilah bisa kita jadikan sebagai bekal kita nanti di mana? Di alam akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.